Shalom umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan suatu tema kunci meraih kesuksesan. Sekali lagi tema kita adalah kunci meraih kesuksesan. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ke ayatnya yang ke-6. Saya akan membacanya dengan cepat. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, shalom sekali lagi teman, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sekali lagi tema kita hari ini adalah kunci meraih kesuksesan. Setiap kita, mau orang tua, anak-anak muda, apalagi anak-anak muda, kelihatannya secara manusia langkah kita ke depannya masih panjang. Kita masih memiliki harapan-harapan impian ke depannya semakin panjang. Nah, hari-hari ini kita pasti menjadi anak-anak muda. Kita ingin menjadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Kita ingin menjadi anak-anak muda yang sukses. Segala cara kita mulai melakukan persiapan-persiapan mulai dari hari-hari ini. Karena kita ingin memiliki masa depan yang indah. Kita ingin memiliki masa depan yang cerah. Kita ingin menjadi anak-anak muda yang sukses. Nah, hari ini saya akan membawa Anda dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Ada beberapa hal yang saya dapat. Bagaimana atau apa kunci kita untuk meraih kesuksesan, apalagi di zaman yang penuh persaingan ini, yang semakin ketat. Hal yang pertama yang saya dapat, bagaimana atau apa kunci meraih kesuksesan adalah yang pertama, prioritaskan Tuhan. Sekali lagi, cara yang pertama untuk kita bisa meraih kesuksesan dalam hidup kita adalah, terusnya bagi anak-anak muda adalah prioritaskan Tuhan. Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kita garis bawahi kata hendak mendengarkan firman Allah. Kita orang-orang muda, kita orang-orang tua, siapapun kita, ketika kita ingin melihat hidup kita diberkati, ketika kita ingin meraih kesuksesan dalam hidup kita, hal pertama yang kita harus lakukan adalah prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup kita, dalam rencana kita untuk masa depan kita. Sesibuk apapun hal-hal yang kita lakukan untuk persiapan untuk masa depan kita, sebanyak apapun rencana-rencana kita untuk kita meraih kesuksesan, meraih masa depan yang indah dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak menaruhnya di dalam Tuhan, ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, ketika kita hanya mengutamakan hal-hal duniawi, kita terlalu sibuk untuk melakukan persiapan-persiapan masa depan untuk meraih kesuksesan kita dengan hal-hal duniawi dan kita tidak mengutamakan Tuhan, hal itu kita tidak bisa raih kesuksesan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa melihat kesuksesan dalam hidup kita kalau kita tidak mau belajar untuk lebih mengutamakan Tuhan. Tadi kebenaran firman Tuhan pada ayat 1 jelas, dia bilang mendengarkan firman Allah. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika engkau tidak mengutamakan Tuhan, mendengarkan firman Allah di sini berbicara bahwa engkau selalu setia kepada Tuhan, engkau setia membaca kebenaran firman Tuhan, engkau mau setia untuk mendengar firman Tuhan, mau mulai mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Kalau dengar firman Tuhan, hal-hal sepele saja, engkau tidak mau membaca kebenaran firman Tuhan, engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan saja, engkau tidak mau melakukan, engkau tidak setia untuk melakukannya, bagaimana engkau bisa melihat kesuksesan dalam hidupmu? Padahal kita tahu kesuksesan hanya akan kita raih kalau Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Karena itu teman-teman, saudara-saudara, bapak, mama, dimanapun Anda berada, saya mau bilang, ketika engkau mau melihat hidupmu diberkati, ketika engkau mau meraih kesuksesan dalam hidupmu, yang pertama belajar untuk mengutamakan Tuhan, belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Dan Tuhan juga akan memprioritaskan hidupmu, Tuhan juga akan mengutamakan hidupmu. Engkau akan menjadi orang-orang muda, engkau akan menjadi orang-orang tua yang diberkati, yang dapat meraih kesuksesan. Hal yang kedua,
apa kunci kita untuk kita dapat meraih kesuksesan? Hal yang kedua adalah izinkan Tuhan tinggal dalam hidupmu dan izinkan Tuhan pakai hidupmu untuk sebagai alatnya. Apa hubungannya dengan kesuksesan? Mari kita lihat dulu ayatnya yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, ia di sini adalah Tuhan Yesus ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kita lihat ayat yang ketiga ini. Tuhan naik ke atas perahunya Simon. Apakah Simon marah? Apakah Simon menegur Tuhan Yesus untuk menyuruh Tuhan Yesus turun dari perahunya? Tidak. Justru Tuhan naik di atas perahu Simon dan pakai perahu Simon untuk mulai mengajarkan banyak orang, mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, hal ini kita terapkan dalam hidup kita. Belajar dari ayat firman Tuhan, ayat yang ketiga ini adalah izinkan Tuhan tinggal hadir dalam hidupmu dan pakai hidupmu untuk memberkati banyak orang sebagai alatnya. Ketika kita mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, ketika kita mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita mengizinkan Tuhan pakai hidup kita, melalui hidup kita, kita memberkati banyak orang. Percayalah, ketika kita mulai pakai sungguh-sungguh hidup kita melayani Tuhan, melalui hidup kita banyak orang diberkati, melalui hidup kita pelayanan kita banyak orang diberkati. Percayalah, berkat juga yang dari surga akan turun melimpah dicurahkan atas hidupmu. Ketika engkau mau meraih kesuksesan dalam hidupmu, belajarlah untuk melakukan kehendak Tuhan, belajarlah untuk melayani Tuhan. Saya mau bilang, banyak orang-orang di luar sana, orang-orang sukses di luar sana, banyak yang memiliki latar belakang kehidupan yang dulu adalah orang-orang gereja, orang-orang yang melakukan pelayanan-pelayanan di gereja, yang melayani Tuhan. Saya mau bilang teman-teman, salah satu kunci untuk meraih kesuksesan adalah engkau harus memiliki kepercayaan diri. Tidak ada orang-orang di luar sana, tidak ada orang-orang sukses di luar sana yang minder. Saya mau bilang sekali lagi, tidak ada orang-orang sukses di luar sana yang minder, yang tidak percaya diri, tidak ada. Percayalah, semua orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena itu teman-teman, saya mau bilang, bagaimana memang ada orang-orang yang sudah terlahir memiliki keberanian, ada orang-orang yang sudah terlahir memiliki kepercayaan diri, tapi ada orang-orang yang pemalu, ada orang-orang yang memang dari lahirnya pemalu, tidak berani, tidak memiliki kepercayaan diri. Memang ada orang-orang seperti itu dan mereka harus dilatih mentalnya untuk berani, untuk mulai menjadi orang-orang yang berani. Dan orang-orang yang mau berani, orang-orang yang mau sukses adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang tidak pemalu. Bagaimana orang-orang yang pemalu dapat menjadi orang-orang yang sukses? Kalau misalnya di kantor dia disuruh untuk presentasi saja dia tidak mau. Dia bilang, tunjuk orang lain saja ya, saya tidak bisa, saya tidak mau. Besok saja baru saya. Bagaimana engkau mau sukses kalau engkau terus tolak-tolak pekerjaanmu? Karena apa? Karena alasan engkau tidak percaya diri, karena engkau pemalu. Kita tidak akan pernah menjadi orang-orang sukses. Nah, bagaimana kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang Kristen melatih mental kita untuk kita tidak menjadi pemalu, kita menjadi anak-anak yang berani. Banyak orang-orang sukses di luar sana memiliki latar belakang pelayanan di gereja sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses. Karena saya mau bilang, anak-anak yang lahir, yang tumbuh di dalam gereja, yang tumbuh dalam melayani Tuhan, pasti mereka adalah orang-orang yang percaya diri. Karena apa? Sejak masa kecil mereka, mulai contoh saja mereka dari sekolah minggu, mereka masih anak-anak. Ketika mereka masih sekolah minggu saja mereka sudah diajar untuk tampil di depan, berdoa di depan, berdoa pembukaan, hal-hal sederhana, berdoa ketika mau persembahan. Mereka sudah diajar, kita semua orang-orang Kristen sudah diajar waktu kita anak-anak sekolah minggu. Kita memimpin teman-teman kita dalam pujian, dalam penyembahan. Kita mulai belajar, kita mulai tumbuh agak besar lagi, kita masuk dalam pemuda, dalam ibadah remaja. Kita mulai dididik untuk memimpin pujian sebagai singers kah, pemain musik, tamborin. Itu merupakan hal-hal yang sebenarnya Tuhan izinkan dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena apa? Sebenarnya ketika kita melayani Tuhan, kita melayani di gereja, sebenarnya Tuhan bisa pakai salah satu itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita. Bagaimana kita bisa tampil di depan banyak orang. Karena kan ada gereja kecil, ada gereja yang besar. Bisa satu gereja sekali ibadah ribuan orang, jutaan orang. Kita sudah dididik untuk tampil di depan orang-orang ini, ditampil depan jemaat, orang-orang tua, semua kalangan ada dalam gereja.
mau anak-anak, mau anak muda, mau orang tua, semuanya ada. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, dan kita mau dipakai Tuhan sebagai alatnya, kita mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, sebagai ini salah satu cara kita untuk kita bagaimana kita yang awalnya pemalu, kita yang awalnya tidak percaya diri, kita diasah kemampuan kita dididik, kita diajar untuk berani tampil di depan. Tidak apa-apa teman-teman, kita mungkin suara kita pas-pasan jelek, tidak apa-apa. Tapi ketika engkau melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang memampukanmu. Begitupun dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar tampil di depan. Kesuksesan orang-orang yang sukses bukan orang-orang yang berjumpa dengan 1-2 orang. Mungkin dalam gereja masih lingkup kecil, orang-orang yang kita temui setiap minggunya. Teman-teman pemuda kita kah, teman-teman gereja, teman-teman sekolah minggu, itu masih sangat kecil lingkup kita dalam gereja. Orang-orang sukses banyak melihat kalangan-kalangan di luar sana, mulai dari kalangan rendah, menengah, sampai kalangan atas. Mereka berjumpa dengan begitu banyak orang dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Kalau engkau tidak mengasah dirimu untuk tampil di depan, engkau tidak akan bisa menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang memulai segala sesuatu dengan kepercayaan diri. Kalau engkau penakut, engkau malu-malu untuk melakukan sesuatu, bagaimana engkau akan menjadi orang-orang sukses? Bagaimana engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan? Sedangkan kalau ditunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan saja, engkau tidak mau, engkau mau memberikannya kepada orang lain, engkau merasa tidak mampu. Nah, tidak ada orang-orang sukses yang menolak suatu pekerjaan. Justru orang-orang sukses adalah orang-orang yang mau belajar hal-hal baru. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mau belajar walaupun dia kelihatannya belum pernah melakukan pekerjaan ini nih. Tapi karena dia ingin meraih kesuksesan, dia ingin masa depannya indah, justru dia mau belajar untuk melakukan hal-hal baru. Kalau hal-hal lama sudah biasa, banyak orang juga bisa lakukan. Tapi ketika engkau mau melakukan hal-hal baru, engkau bisa akan meraih kesuksesan. Karena itu teman-teman, saya mau bilang kunci kedua kita meraih kesuksesan adalah izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu dan biarkan hidupmu dipakai Tuhan untuk sebagai alatnya. Yang ketiga, bagaimana cara atau apa kunci kita bisa meraih kesuksesan adalah, ketiga ini sangat penting, belajar taat kepada Tuhan. Sekali lagi, poin ketiga adalah belajar taat kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lihat Simon, kalau misalnya dia tidak taat, dia tidak mau dengar-dengaran, dia ikut pengalamannya. Kan dia bilang, "Tuhan, tadi malam saya sudah buat seperti yang Tuhan katakan, tapi saya tidak dapat apa-apa." Kalau Simon tidak mau belajar taat, mendengar firman Tuhan, mendengar apa kata Tuhan, dia tidak akan bisa mendapat ikan yang banyak seperti di ayatnya yang ke-6. Tapi walaupun kelihatannya dia sudah punya pengalaman nih tadi malam, dia sudah melakukan hal yang sama. Tetapi karena dia tahu Tuhan yang berkata, dia mau taat untuk melakukannya. Teman-teman, saya mau bilang, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mau taat kepada Tuhan terutama. Orang-orang yang mau dengar-dengaran, ada orang-orang yang egois, tidak mau dengar-dengaran. Ketika dia disuruh, dia diperintah, dia tidak mau. Dia hanya mau melakukan sesuatu karena keinginannya sendiri. Dia hanya mau melakukan sesuatu kalau misalnya itu timbul dari hatinya sendiri. Tapi kalau misalnya orang lain yang menyuruh, orang lain yang mendorongnya, dia tidak mau dengar-dengaran. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sombong. Dan saya mau bilang, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati adalah orang-orang yang tidak akan pernah melihat kesuksesan dalam hidupnya. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang mau dengar-dengaran. Walaupun kelihatannya hal ini, cara ini saya sudah pernah melakukannya nih, tapi saya gagal dengan cara ini. Dulu saya pernah melakukannya, tapi saya tidak berhasil. Namun karena Tuhan yang menyuruhnya, walaupun kelihatannya saya sudah pernah melakukan cara ini, saya sudah pernah melakukan hal ini, tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, saya mau belajar untuk taat. Teman-teman, Tuhan bisa pakai masa lalumu untuk mengubah masa depanmu. Sekali lagi saya mau bilang, Tuhan bisa pakai masa lalumu untuk mengubah masa depanmu. Orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang belajar dari pengalamannya. Orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang belajar dari pengalaman, dari masa lalunya. Tidak semua masa lalu dapat mendatangkan hal yang baik.
tetapi ada juga masa lalu yang dapat mengubah hidup kita. Kita belajar dari kesalahan kita belajar dari masa lalu kita. Oh, dulu saya berbuat begini sehingga saya jatuh. Oh, dulu saya berbuat begini sehingga saya gagal. Tapi saya mau bilang, Tuhan juga bisa pakai masa lalumu untuk mengubah hidupmu, untuk mengubah masa depanmu. Asalkan engkau mau belajar taat, engkau mau dengar-dengaran, engkau tidak pakai alasan apapun. Tuhan, saya sudah pernah melakukan hal ini. Tuhan, saya sudah pernah melakukan cara ini. Tidakkah ada cara lain? Tidakkah ada solusi lain? Tidak usah. Tuhan tidak mau engkau bertele-tele. Tuhan tidak mau engkau bertanya-tanya, mengeluh lagi. Yang Tuhan mau adalah engkau taat. Lakukan saja apa yang Tuhan beritakan. Lakukan saja apa yang Tuhan inginkan. Ketika engkau belajar taat, ketika engkau belajar mau dengar-dengaran, peka terhadap suara Tuhan, percayalah, kesuksesan pasti Tuhan sediakan. Engkau akan meraih kesuksesan dalam hidupmu. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak mau dengar-dengaran, percayalah, kelihatannya hidupnya hari-hari ini diberkati. Kelihatannya dia baik-baik saja. Tetapi ketika engkau terus sombong, engkau tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat, engkau egois, hanya mau melakukan kehendakmu sendiri, percayalah suatu hari hidup mereka tidak akan bertahan lama, kesuksesan mereka tidak akan bertahan lama. Tetapi ketika engkau mau taat, memiliki kerendahan hati untuk mau dengar-dengaran, percayalah engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati, engkau akan melihat kesuksesan dalam hidupmu. Dari ketiga hal di atas yang sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama, bagaimana kita dapat meraih kesuksesan atau apa kunci kesuksesan. Saya ulangi, yang pertama adalah prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, izinkan Tuhan tinggal dalam hidupmu dan pakai hidupmu sebagai alatnya. Dan yang ketiga, belajar untuk taat kepada Tuhan. Ketika kita melakukan hal ini, ketiga hal ini, dampak atau hal apa yang bisa kita dapatkan? Kita lihat ayatnya yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika kita melakukan tiga hal di atas tadi, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, dan taat kepada Tuhan, percayalah, berkat Tuhan dari sorga itu akan turun melimpah atas hidupmu. Tidak akan engkau dibiarkan berkekurangan, justru hidupmu semakin diberkati, justru engkau akan meraih kesuksesan dalam hidupmu. Karena itu teman-teman, pesan saya sebelum saya mengakhiri khotbah saya hari ini, saya mau bilang, kalau engkau ingin melihat masa depan yang baik, kalau engkau ingin meraih kesuksesan, berjalanlah bersama Tuhan, raihlah itu bersama Tuhan, jalanlah bersama Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Anda dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.